semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang seni patung. 2 minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang materi seni lukis. Seminggu lalu juga kalian sudah mempelajari dan mempraktekkan membuat karya seni lukis. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang seni patung. Sebelum kita lanjut ke materi seni patung, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyimak materi dengan seksama. Tolong ya, ditonton sampai habis. Jangan nontonnya setengah-setengah ya. Nanti tugas itu ada pada video materi pada akhir video. Dan tolong sekali, Ibu mohon tolong disimak sampai habis, jangan setengah-setengah gitu, oke? Seni Budaya kelas 9 bab 2 Seni Patung. Oke. Adapun alur pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian seni patung. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Yang kelima, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Keempat, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Yang keenam, berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar kalian. Menurut kalian, apa sih seni patung itu? Aha, patung adalah benda 3 dimensi. Berkarya seni patung menggunakan bahan keras dan mahal agar bertahan selama mungkin. Jadi maksudnya 3 dimensi itu adalah karyanya itu bisa dilihat dari segala arah. Pengertian seni patung. Seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan subtraktif atau mengurangi bahan atau metode aditif membentuk model. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Adapun beberapa pendapat tentang seni patung, yaitu pertama dari Max Susanto pada tahun 2011, yaitu pada halaman 296. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, membuat model lebih dulu supaya mengecor dan mencetak. Yang kedua yaitu Sunarso dan Suroto pada tahun 1996 halaman 6. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Adapun yang keempat, yaitu B.S. Merz pada tahun 1958, halaman 131 sampai 132. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, adapun 3 macam seni patung berdasarkan pembuatannya, itu yang pertama, patung sebagai fungsi personal.
Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan pada zaman Hindu dan Buddha. Patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin mereka. Adapun yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Nah, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nah, dalam catatan sejarah misalnya patung untuk monumen ya, seperti yang sudah ada di sebelah kiri penjelasan ini. Yang ketiga itu ada patung sebagai fungsi fisik. Nah, maksudnya patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghias sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung misalkan, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Adapun bentuk dan jenis patung, yaitu yang pertama ada namanya bentuk imitatif, realisme atau representatif. Nah, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. Yang kedua, ada bentuk non-figuratif atau abstrak. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak dia. Nah, patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Nah, adapun perwujudan patung berdasarkan fungsinya, itu yang pertama ada patung religi, yang kedua ada patung monumen, yang ketiga ada patung arsitektur, yang keempat patung dekorasi, yang kelima patung seni, dan yang terakhir 6 patung kerajinan. Apa sih patung religi itu? Nah, selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah bermakna religius dia. Contohnya seperti ada di kanan penjelasan ini. Ada yang namanya patung monumen. Nah, sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. Patung arsitektur. Nah, patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan juga tentunya. Contohnya sudah ada di sebelah kanan penjelasan ini ya. Patung dekorasi. Nah, patung ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Patung seni. Nah, karya seni yang murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Contohnya sudah ada patungnya di sebelah kanan penjelasan ini juga ya. Patung kerajinan. Nah, hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme atau hanya dijual ya, bisa dijual nanti itu patungnya. Itu bahan dan alat berkarya seni patung. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada bahan lunak, yang kedua ada bahan sedang, yang ketiga bahan keras, yang keempat itu bahan cor atau cetak. Nah, apa sih bahan lunak tersebut?
Yang disebut bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Bahan sedang. Nah, apa sih yang disebut bahan sedang? Bahan sedang adalah bahan tersebut tidak lunak dan tidak juga keras. Nah, gimana tuh maksudnya? Contohnya adalah kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Yang disebut bahan keras yaitu bahan pembuatannya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contoh kayu jati, kayu senokeling, dan kayu ulin. Contoh batu apa ya? Nah, batu padas contohnya, batu andesit, batu granit, dan batu pualan atau marmer. Bahan cor atau cetak, nah ini yang paling gampang nih pasti. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan, contohnya semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, dan emas. Atau dapat juga menggunakan bahan kimia seperti fiber atau resin. Alat-alat dalam berkarya seni patung apa aja ya? Yang pertama itu ada butsir, yang kedua ada meja putar, yang ketiga ada pahat, yang keempat ada sendok adukan, yang kelima itu alat las karbit atau listrik. Sampai pada tugas keterampilannya ya. Tugas kalian itu membuat sebuah patung imitatif atau non-figuratif. Nah, yang perlu kalian lakukan yang pertama itu buatlah konsep patung dari ide pengalaman sendiri, atau bisa kalian menggunakan contoh-contoh, cari-cari contoh di YouTube, di Google, atau mungkin kalian di rumah ada patung gitu. Kalian bisa juga cetak, misalkan kalian punya celengan yang sudah tidak dipakai berbentuk Hello Kitty, itu bisa loh kalian gunakan sebagai cetakan. Nanti kalian bisa pakai semen, lalu kalian cor deh di sana. Seperti itu bisa. Nah, yang kedua, rencanakanlah bahan dan alat yang kalian gunakan dalam pembuatan patung tersebut. Setelah itu yang ketiga, kalian gambarlah desain patung. Lebarnya berapa, tingginya berapa, dan volumenya berapa. Yang keempat, tentukan bahan yang akan kalian gunakan. Umpamanya kalian bisa pakai bahan bekas, misalkan seperti koran itu dijadikan bubur kertas, itu dibentuk juga boleh. Atau bahan yang ada di daerahmu sendiri atau di rumah, sehingga kalian nanti mudah dalam prosesnya juga, tidak harus beli si bahannya. Kalian boleh pakai bahan bekas, ataukah kalian mungkin punya semen di rumah yang sudah tidak dipakai, gitu boleh. Plastisin gitu kan boleh. Nah, setelah itu yang kelima, kalian tentukan sendiri tekniknya apa nanti yang kalian gunakan. Langkah dalam proses pembuatannya juga ditata dari awal sampai akhir tuh maunya gimana. Setelah itu yang keenam, kalian lakukanlah finishing dengan warna. Harus dengan warna ya. Kalian bisa beli pewarnanya, atau misalkan kalian punya pewarna alami di rumah boleh. Kalian boleh patungan juga kok sama teman, beli cat gitu misalkan. Patungan aja biar kalian nggak banyak-banyak juga ngabisin uang kan. Yang terakhir, itu kalian perlu mendokumentasikan proses pembuatan patung kalian tersebut, dan hasil patung yang sudah jadi, yang sudah selesai itu kalian foto juga, dikirim ke grup WA dan isi nama kalian, nomor kalian, nomor absen, kelas, dan judul patung tersebut. Nah, jadi nanti kalian kirim 2 foto ya. Yang pertama itu foto proses pembuatan patung. Setelah itu foto patung tersebut yang sudah jadi yang kalian buat. Kalian tidak usah menggunakan pakaian seragam pada saat foto proses. Kalian gunakan baju sehari-hari di rumah saja juga boleh ya. Oke? Nah, gimana video materi hari ini menurut kalian? Apakah gampang dimengerti ataukah susah dimengerti? Jika masih ada
pertanyaan di pikiran kalian nanti bisa kalian tanyakan lewat WA pribadi ke ibu saja ya.